Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Semua perangkat demokrasi kita punya, tapi terasa seperti tidak demokratik. Gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasinya nggak tumbuh. Dan jangan sampai turun lagi, cukup sampai di sini. Dan tentu menegosiasi 2024, apakah mungkin kita akan mengembalikannya kembali? Bayangan saya 2029 baru kita berbicara tentang agenda-agenda lanjutan dari reformasi. Karena apa yang kita alami dalam 2-3 tahun terakhir di periode kedua Pak Jokowi ini nggak mudah mengembalikannya ke semangat awal gitu. Kalau kita mau bicara tentang elemen aturan yang menguatkan demokrasi, lebih dari cukup di Indonesia ini. Cukup. Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Gitu ya. Semua perangkat demokrasi kita punya, tetapi terasa seperti tidak demokratik. Gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasinya nggak tumbuh. Nah, kenapa kultur berdemokrasi tumbuh? Karena orang memahami demokrasi itu seperangkat aturan. Itu yang saya sebut tadi sebagai demokrasi minimalis. Mereka tidak menyadari bahwa di atas aturan itu ada etika. Gitu. Jadi bukan karena anak saya dilarang jadi calon bupati, saya melarangnya, tetapi karena secara etik anak saya mendapat keuntungan popularitas dari jabatan yang saya emban. Dan itu etika itulah yang penting sebenarnya, karena etika di atas aturan. Jadi kalau kita kerucutkan yang ketiga itu, yang saya sebutkan tadi itu, persoalan utamanya adalah membangun kultur demokrasi. Jadi oleh karena itu harus salah satunya dicontohkan para pejabat. Jangan dikit-dikit tersinggung bawa polisi gitu loh. Kalau Anda begitu ya rakyat lebih main begitu lagi kan, dan gitu. Tidak respect lama-lama. Itu satu. Yang kedua nggak memberi contoh soal kedewasaan, keterbukaan, ya dikit-dikit ya kan bawa polisi. Ya di Indonesia dengan kultur yang kayak begitu, kalau pejabat yang bawa Anda ke polisi beda dengan saya yang ngaduin Anda gitu loh. Udah kulturnya udah begitu. Jangan kau bilang kesamaan hukum. Karena yang melapor pejabat, yang nerima laporan bingung dia. Itu dia. Karena bos dia setingkat dengan pengadunya. Dia entertain salah, tidak di-entertain, dia bisa ditegur. Nah, disitulah yang saya sebut tadi kan. Nah, etika ini bisa tumbuh kalau ya kan dicontohkan para elit-elitnya. Nah, salah satunya adalah budaya tidak mudah tersinggung. Budaya terbuka, ya, jangan dikit-dikit adukan, marah, dikit-dikit adukan. Beda kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi dengan pejabat ngaduin Bung Refli Harun ke polisi. Kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi, Bung Refli juga santai-santai. Gitu ya. Nggak ada beban pikiran. Karena kita bisa restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, kita betul-betul akan beradu argumen. Kan kira-kira gitu ya. Beradu argumen, beradu data, beradu alat bukti kan kira-kira gitu. Cuman begini Bung. Yang ngadukan memang sama-sama civil society. Tapi ini sponsornya negara. Itu maksud saya. Yang artinya kalau ketika saya masih tidak ada sponsor-sponsornya kan. Beda kalau yang datang tuh pejabat. Jadi kan banyak ada. Jangan pejabat belakangnya pejabat, yang depan lawyer, depan civil society, ada organisasi X misalnya, kerjanya ngadu-ngaduin orang. Itu betul, itu satu hal. Itu beda sekali tuh. Nah, itulah menurut saya kedewasaan. Anda harus jangan pakai istilah sama di mata hukum. Saya dan Anda kan sama di mata hukum. Tapi background sosial Anda dan background sosial saya dua hal yang berbeda. Jadi justru terjadi ketidaksamaan ketika seorang pejabat
mengadukan atau dalam membuka kultur konflik. kita Iya. kan kita belum seperti Iya. di negara-negara lain yang nggak peduli lo mau apa ya kan Yang jelas ini hukumnya. hukumnya gitu kan. itu kita belum ada kultur itu. Oke. Nah jadi kalau saya singkat yang 3 itu Iya. di atasnya adalah etik ya, atau yang saya sebut sebagai ya kan mengubah Etika. kultur demokrasi kita. Oke. Jadi Jadi lebih etika peduli demokrasi, pada ya. etika demokrasi. Oke. Last word, Bung. Apa kata-kata terakhir sebelum kita perpisahan yang mungkin terbersit di benak Anda? Gak ada sih sebetulnya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, tugas Ya. paling utama kita sekarang adalah bagaimana mendewasakan cara berpikir masyarakat Oke. sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh pernyataan-pernyataan yang sebetulnya memang tidak perlu ditanggapi. Oke. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita terlalu mudah tersinggung, marah, dan itu bisa saja tiap hari Anda akan marah karena kan begitu banyak orang yang mengucap. Satu-satunya cara adalah menguji ucapan itu sebagai sesuatu yang tidak tepat. Itu yang pertama. Oke. Tapi puncak dari itu semua adalah terbangunnya kultur demokrasi di mana etika menjadi acuan utamanya, Oke. bukan seperangkat aturan gitu kira-kira. Dan Anda sekarang berada pada sebuah titik bahwa tugas kita civil society adalah menahan agar ini tidak terus-menerus turun gitu, melesak. Dan jangan sampai turun lagi, cukup sampai di sini. Ya. Dan tentu menegosiasi 2024 apakah mungkin kita akan mengembalikannya kembali gitu ya. Bayangan saya 2029 baru kita berbicara tentang agenda-agenda lanjutan dari reformasi. Lama juga. Lama. Karena Kita menurut saya udah hampir 60 tahun. betul, gitu ya. karena apa yang kita alami dalam 2-3 tahun terakhir Iya. di periode kedua Pak Jokowi ini nggak mudah mengembalikannya ke semangat awal gitu. Oke. Terutama tadi ya keterlibatan makin dalam elemen-elemen tadi. Betul, soal lapor melapor Iya. itu udah nggak mudah ini untuk ininya gitu ya. Tapi Bung, ada satu hal ya sebelum Anda selesaikan, gara-gara ini saya tiba-tiba terus terang aja ya, terakhir-terakhir ini ada kekhawatiran bahwa kita tidak akan bisa berdemokrasi lagi, terutama demokrasi elektoral pemilihan presiden. Karena partai-partai istana itu sudah mengkonsolidasikan dirinya menjadi 7 kekuatan oligarkis yang tidak memungkinkan ada calon di luar istana. Kan kita tahu presidensial threshold 20%. Dengan bergabungnya PAN, itu kekuatan istana sudah 82%. Artinya kekuatan oposisional, entah itu namanya Demokrat atau PKS, itu dia tidak akan bisa mencalonkan presiden lagi. Artinya hanya 7 partai itu berpesta di antara mereka. Let's say begini, saya mengatakan permufakatan jahat demokrasinya adalah mereka menentukan 2 calon di antara mereka, entah mau sungguh-sungguh pura-pura, ya kan? Yang penting adalah siapapun yang menang Berbagi. Dan saya udah merasakan, Ya. rasanya kan sekarang ini juga berbagi ternyata, Ya. ya kan? Walaupun berbaginya tidak di depan. Iya. Nah, itu. Anda ada perhatian ke situ nggak? Karena nggak ada gunanya kita bicara mengenai elektoral 2024 kalau kita disuguhi calon yang disetir oleh oligarki. Ya, oleh karena itu saya salah satu orang yang berdiri di barisan yang menuntut supaya presidensial threshold itu dinolkan. Oke. Gitu kira-kira. Karena saya membaca kecenderungan itu. Iya. Nah, yang kedua termasuk di dalamnya adalah persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Oke. Ya, harus dibuka gitu. Iya. Kalau nggak dibuka, ya akan ada kecenderungan untuk oligarki seperti yang kita sebutkan itu tadi gitu ya. Nah, meskipun tentu dengan mereka yang menginginkan supaya presidensial threshold dinaikkan juga punya argumen yang cukup kuat dan rasional gitu, termasuk yang menginginkan syarat kesertaan partai politik terlibat dalam pemilu yang 100%, 75-50% itu gitu, Yeah. itu juga punya argumen yang cukup kuat dan rasional juga gitu. Yeah. Tetapi menurut saya nggak kontekstual gitu. Oke. Nah, oleh karena itu seringkali saya kalau diundang misalnya FGD tentang sistem pemilu, saya mau mengatakan kita jangan terjebak pada soal apa yang ideal di dalam teori. Iya. Gitu kira-kira. Tapi kita lihat realitas sekarang. Tapi kita lihat apa yang membuat kemungkinan martabat dan suara publik lebih terdengar
dan apa namanya itu di dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Karena itulah yang paling mahal sekarang di Republik ini gitu. Nah, oleh karena itu bayangan saya kalau semakin kecil jumlah partai politik akan semakin mudah suara rakyat ini menghilang. Iya. Dan rakyat nggak punya alternatif. Iya. Kecuali memilih mereka lagi kan. Termasuk tadi yang saya bilang, mereka pesta di antara mereka saja. Betul gitu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin 5 partai itu ideal untuk menutupi beberapa hal, misalnya soal keterbelahan masyarakat, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan itu menghilangkan apa yang menjadi tuntutan reformasi kita sejak dahulu. Apa itu? Yaitu makin terbukanya sistem politik dan makin terbukanya orang berpartisipasi dalam politik, sehingga dengan begitu keputusan-keputusan politik selalu mencerminkan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Gitu. Contoh paling konkret sederhana, revisi undang-undang KPK itu, iya kan, omnibus law, undang-undang Minerba, itu hampir mengabaikan apa yang menjadi protes publik. Dan cukup ditentukan oleh 7 partai politik itu kan kira-kira gitu ya. Termasuk menurut saya soal amandemen. Amandemen ini ditolak oleh banyak orang. Tapi kalau disetujui secara politik oleh 7 oligarki ini bisa selesai. Gitu lah kira-kira. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau kembali ke ininya ya, kalau kita bicara di elemen teknisnya itu ya perbesar ruang partisipasinya. Dengan presidensial threshold dihilangkan. Permudah orang ikut pemilu. Permudah partai politik ikut pemilu. Kan kira-kira gitu seperti kita memulai reformasi lagi. Betul. Terlalu banyak partai gitu. Itu akan terseleksi oleh alam dengan sendirinya. Yang penting ruang publiknya dibuka. Satu. Karena yang kedua menurut saya adalah mengurangi kecenderungan terjadinya pengelompokan itu. Dan itu penyakit di kita kan. Itu sebetulnya lawan kita kan. Sehingga biaya mahal berdemokrasi itu jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Orang lebih baik nggak apa-apa mahal bayar toh akan kembali. Ya kan ketimbang misalnya dia bayar mahal nggak ada kalaupun dia berkuasa nggak ada jaminan akan kembali kan. Iya. Gitu kira-kira. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia.
bisa menang.